Assalamualaikum, yuhu. Balik lagi di channel aku, cerita sejarah yang singkat, informatif, dan fun. Terima kasih udah mau menunggu YouTube channel ini karena video ini bakal menarik lagi. Dan kalau kalian baru datang di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi biar gak ketinggalan cerita-cerita menarik dari aku, oke? Jadi di sini siapa yang nggak tahu film Koko? Ayo, pasti kudu arek cilik. Jadi ini adalah animasi keren yang berasal dari negara Meksiko. Yang pasti Meksiko. Jadi asal-usulnya cerita film Coco ini itu memang berlatar belakang di Meksiko. Karena apa? Karena ada budaya yang benar-benar menarik yang bisa diangkat dari cerita itu. Nah, di sini ada salah satu tokoh utamanya, itu adalah seorang anak kecil yang berkelana menjelajahi dunia arwah. Penasaran kan? Tapi yang pasti aku nggak bakal cerita tentang Koko ini. Kenapa? Karena aku bakalan cerita yang berlatar belakangi di cerita ini. Itu adalah hari kematian. Kalau kalian belum tahu, jangan lupa nonton filmnya dulu. Tapi nonton channel ini juga boleh kok. Habis nonton channel ini langsung nonton filmnya itu boleh, diperbolehkan. Gak ngelarang, gak ada yang ngelarang kok. Itu hak-hak kalian, oke? Gak usah pakai lama kalau mau ceritanya, stay tune. Hari kematian atau biasa disebut dengan Dia de los Muertos ini adalah hari libur nasional yang dilaksanakan di negara Meksiko. Nah, di negara Meksiko ini perayaan tersebut itu adalah dalam kurun waktu 2 hari, pada tanggal 1 November hingga 2 November. Nah, tanggal 1 November ini bertepatan dengan All Saints Day atau biasa dengan Hari Semua Orang Kudus. Yang tanggal 2 November ini bertepatan dengan All Souls Day, Hari Semua Arwah. Sebelum perayaan itu, pada tanggal 31 Oktober ini juga perayaan Halloween. Jadi kalau liburan itu di sana itu kayak bakal langsung 3 hari, 31, 1, 2. Oke, lanjut. Perayaan ini itu dimaksud untuk menyambut arwah-arwah yang telah meninggal. Pada hari pertama, 1 November itu disambut untuk nyawa anak-anak dan biasa disebut Dia de los Angelitos. Sedangkan hari kedua, Dia de los Difuntos itu dirayakan untuk menyambut jiwa-jiwa atau arwah-arwah milik orang dewasa. Biasanya nih, saat perayaan tersebut itu bakal seperti kayak pesta-pesta gitu. Ada makanan, minuman, bahkan alkohol pun juga disediakan untuk menyambutnya mereka itu datang gitu. Jadi kayak konco dewe, kayak menganggap dia itu kayak hidup gitu loh. Faktanya itu memang mereka itu percaya kalau nyawa-nyawa arwah-arwah itu datang. Jadi makanya disambut meriah oleh masyarakat Meksiko yang masih hidup. Dan itu tuh yang menarik, itu kayak makamnya itu bakal dihias-hiasi. Jadi Jadi makanan sama minuman itu bakalan ditaruh di makamnya si orang yang meninggal tadi. Nah, hiasan-hiasan itu bakalan dihias sangat cantik banget. Jadi kayak ada bunga, ada lilin, ada makanan, minuman, musik, tarian, yang pasti bener-bener bakalan meriah banget. Jadi bukan kayak hari kematian pada umumnya. Pokok digawe seayu, pokok digawe estetik cantik gitulah pokoknya ya. Jadi ada nih kayak lilin itu bertujuan untuk kayak membimbing arwahnya itu datang ke dalam bumi. Kok ke dalam bumi? Datang ke bumi. Cek gak kesasar lek. Cek kelap-kelip bono-bono. Wih. Terus joget-joget, kayak nyanyi-nyanyi, bener-bener kayak pesta wes. Jadi kayak hal yang nggak mungkin kayak kamu percaya gitu loh. Jadi hari kematian kamu kok malah bahagia gitu loh. Nah, ini yang paling emang unik gitu loh. Jadi nggak sekedar datang ke makam berdoa, udah selesai langsung pergi. Enggak. Temanya ini selalu mengangkat budaya yang ceria dan membahagiakan. Jadi temanya tuh kalian bakal menemui kayak colorful gitu pakaian-pakaian yang mereka gunakan itu. Kalau mau bahas sejarahnya, kita harus kembali ke 3000 tahun lalu di mana zaman Mesoamerika itu berlangsung. Di zaman Mesoamerika ini terdapat orang-orang suku Aztec dan juga orang-orang Nahua pada zaman itu. Budaya ini ada karena orang-orang suku Aztec itu mengagumi dan membuat perayaan pada Dewi Kematian yang bernama Mixtecacithuatl. Situlah ya. Kayak gitu pokoknya. Kayak iso mocone aku. Orang-orang suku Aztec tersebut itu percaya kalau di dunia ini tuh ada beberapa tingkatan gitu. Mereka tuh percaya kalau ada 13 tingkatan surga dan 9 neraka. Mungkin yang kalau kayak gitu tuh kayak
bagaikan langit. Oh bukan, kayak apa sih itu loh, apa? Langit ketujuh, kok bagaikan langit sih? Tiap-tiap level yang harus dilalui itu memiliki karakteristik dewa yang berbeda-beda. Nah, Dewi Mas itu tadi siapa sih Mas? Nah, Dewi Mictecatulhuta istilah yang nggak hafal. Dan itu dipercayai oleh masyarakat Aztec. Ketika seseorang meninggal, mereka itu akan digiring sesuai dengan bagaimana mereka itu meninggal. Paham? Jadi kamu tuh matinya kayak gimana? Kalau misalnya kayak gini, kamu bakal ke sini. Kalau kamu kayak gini, kamu bakal ke situ. Kalau kamu kayak gini, kamu bakal ke sana gitu. Jadi ada 3 kepercayaan yang mereka percayai dan bisa meraih tingkatan paling tertinggi, yaitu ada orang yang meninggal dalam perang, wanita yang melahirkan, dan juga korban pengorbanan. 3 hal tersebut itu dipercayai kalau mereka itu bakal mencapai tingkatan yang paling tinggi. 2 contoh yang aku sebutkan tadi itu hampir mirip dengan yang kita miliki. Jadi orang Islam miliki maksudku. Orang yang meninggal dalam perang, wanita melahirkan. Nah, dua contoh ini kayak mirip banget. Kalian pasti tahu kan? 2 orang yang termasuk kriteria itu adalah termasuk dalam kategori mati syahid. Oke, balik ke cerita ke Meksiko lagi. Dalam perayaan tersebut dan penghormatan tersebut, mereka itu melaksanakannya dalam kurun waktu 1 bulan pada Agustus. Oke. Budaya itu terus berlanjut hingga akhirnya memasuki pada awal abad 16. Budaya ini menjadi terpengaruh oleh budaya Kristiani. Namaku dong. Oke, lanjut. Karena waktu itu umat Kristiani itu mencoba untuk memusnahkan ritual-ritual yang ada di budaya setempat. Bisa jadi yang kita ketahui saat ini itu adalah mungkin berbeda sangat jauh berbeda, atau mungkin bisa saja bertolak belakang. Kedatangan orang-orang Kristiani itu bermaksud untuk menyebarkan dan juga mengenalkan tradisi mereka yang sudah aku sebut di awal tadi, yaitu adalah All Saints Day sama All Souls Day. Nah, walau memang pada dasarnya itu pengaruh orang-orang Kristiani, tapi mereka tetap memegang teguh budaya yang mereka miliki. Tetap dilakukan penghormatan untuk menghargai budaya-budaya dan warisan-warisan yang mereka miliki. Tentu saja, namanya juga budaya, jadi budaya kok diilang no. Emang perkembangan itu terus terjadi hingga awal abad 20 suatu artistik atau ilustrator bernama Josh Guadalupe itu membuat ilustrasi seorang tengkorak perempuan. Tengkorak itu diberi nama La Calavera Catrina. Cantik banget ini Katrina. Josh ini mendapatkan inspirasi tengkorak perempuan ini dari salah satu dewi yang mereka hormati. Mereka yang aku maksud ini adalah suku Aztec, yaitu dewi yang namanya susah tadi, Mictecatithuatl. La Calavera Catrina ini udah menjadi ikon yang bakal mereka rayain untuk perayaan hari kematian. Jadi kalian bakal nemuin si sosok La Catrina ini di tempat manapun. Jadi kayak di jalan, di pinggir jalan, di depan rumah orang, di perempatan, itu bakal kalian temuin. Jadi kayak bener-bener hal yang biasa gitu loh ketika merayakan perayaan itu. Ya memang sih, apalagi Dewi Mictecatithuatl itu tadi adalah dewi kematian, dan juga memang pantas lah kalau misalnya dilambangkan sebagai ikon hari kematian. Dewi kematian, hari kematian, ya match lah ya. Nah, itu adalah gambaran kecil dari sejarah dan awal mulanya bagaimana perayaan itu tercipta. Jadi originnya itu bukanlah memang perayaan ke hari kematian, tapi kayak menghormati sebuah dewa-dewi yang mereka percayai. Saat ini perayaan Dia de los Muertos ini bukan lagi makam yang digunakan, tapi kayak altar yang yang dibikin di rumah mereka masing-masing. Jadi di altar tersebut itulah mereka itu merayakan perayaan itu. Jadi kayak nyawa-nyawanya, jiwa-jiwa, arwah-arwahnya itu kembali ke rumahnya lagi gitu loh. Itu adalah pengganti makam untuk orang tercintanya. Sesat banget sih. Di sini aku mau ngasih tahu kalau Dia de los Muertos itu selain itu, Dia de los Muertos ini nggak sama dengan perayaan Halloween. Beda banget. Jadi perayaan Dia de los Muertos ini dilakukan untuk menghormati orang-orang mereka yang mereka cintai kebalik. Sedangkan Halloween, kalian tahu sendiri kan kalau disitu bakal banyak aksi, kejutan, dan juga teror. Kadang banyak ada yang sebagian kalau Dia de los Muertos ini adalah
Halloweennya ala-ala Meksiko. Enggak, itu beda banget, oke? Kalau kalian mau tahu ceritanya yang diringkas dengan baik dan mungkin mencakup seluruh tentang hari kematian itu ada di film Coco. Tapi nggak semuanya, karena film Coco ini menceritakan seorang anak yang mencari apa sih kemarin? Aku nonton lagi loh, aku lupa. Oh, mencari ayah, bukan. Oh, kakek leluhurnya. Lali aku. Budayanya dan itu adat-adatnya mereka tuh bisa kalian ketemu di cerita tersebut. Kalau memang kalian menemukan hal-hal, ide-ide atau mungkin yang menarik, jangan lupa komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe kalau kalian baru datang di channel ini. Dan like yang pasti. Oke. Sekian itulah cerita dari Tita Story. Dan aku bakal balik lagi dengan cerita-cerita yang menarik yang pasti. Dan wow. Apa sih? Jadi tunggu saja ceritanya. Terima kasih. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Un poco